Ada 4. Silakan. Mas Gusti dulu. Terima kasih. Ini pertanyaan saya untuk Pak Mas Arya. Ini menarik sekali kuliah kita di beberapa SKS hari ini. Pakai mic. Jadi menarik sekali diskusi kita. Kalau Pak Arya Bima kan pasti tahun depan ya partainya akan jadi pemenang pemilu. Presidennya orang kampung. Sementara yang sedang digodok ini adalah undang-undang yang pro neolib. Bagaimana kamu bisa katakan PDIP pro Wonci kalau undang-undang itu lolos? Apakah Anda mau tolak atau enggak? Berdasarkan penjelasan dari Bapak Presiden. Terima kasih. Kalau saya ke dasarnya, kalau Pak Ihsanuddin Hadi kan sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ini secara filosofis pun sudah bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita kan jelas, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dari RUU ternyata, dari draft dan dari akademis tadi tidak mencerminkan itu. Ke Pak Arya, PDI bagaimana menyikapi itu? Kalau memang ternyata sudah seperti itu ketahuan, mungkin bisa juga melakukan catatan-catatan karena sudah berjalan ini RUU ini sudah masuk ke Panja atau seperti apa? Atau kita terus gelontorkan dalam diskusi-diskusi bahwa isi dari RUU ini telah bertabrakan dengan konstitusi. Dan satu lagi ke Pak Iksan sama Pak Arif, ini kan terkait dengan paham, paham di undang-undang ini ternyata berseberangan, bertolak belakang dengan paham konstitusi kita. Bagaimana menyikapinya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya sependapat dengan Pak Ihsanuddin Hadi bahwa roh, jiwa, dan raga pasal 33 itu sama sekali tidak terlihat, tidak ditemukan jejaknya pun, bayangannya pun tidak terlihat di undang-undang itu. Apalagi baunya. Jadi omong kosong kalau ada bicara kedaulatan di situ. APEC, G20, pasar ASEAN, BRC, maupun ASEAN yang terakhir di Brunei tidak pernah bicara soal kedaulatan ekonomi, tapi semua ketahanan ekonomi. Coba aja cari yang mana bicara. Jadi omong kosong kalau ada kedaulatan ekonomi dibicarakan di situ. Pak, contoh ketidakadaan kedaulatan ekonomi kita, semua produk UMKM dari Cina, dari Jepang, sampai di kampung-kampung kita, sampai di pelosok-pelosok desa kita, melalui Alfamaret, melalui Indomaret. Bagaimana mau bicara soal kedaulatan? Sementara produk UMKM kita, ada nggak yang sampai di Cina? Ada nggak? Pernah nggak Pak Ihsanuddin Nursi temukan? Paling itu yang ada 7-Eleven ada di Singapura itu pun satu. Di Malaysia cuma saya temukan juga satu. Itu produk dari Cina juga yang dijual. Di Singapura di apa itu di yang paling terkenal itu di Alim itu cuma satu, itu pun kecil sekali. Itu karena katanya 7-Eleven punya orang Indonesia apa semua. Omong kosong Pak. Di sini di undang-undang ini satu pun tidak ada melindungi UMKM kita. Tidak ada Pak. Jeruk kita mana bisa lolos? Apalagi yang namanya CPO kita. Di APEC nggak dibicarakan sama sekali. Ditolak. Nah, ada Pak. Jadi undang-undang ini menurut Pak Suryadi terlambat atau apa? Karena perkembangan dunia semakin besar. BRC ini segera lagi akan bertemu lagi di India itu juga membahas itu. Jadi terlambat Pak. Dan seperti Pak Suryadi tadi katakan bahwa undang-undang ini dibahas, sudah ada undang-undang ini, akhirnya tumpang tindih. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Suryadi dalam kondisi ini? Apakah kita sependapat dengan Pak Ihsanuddin Nursi? Buang itu, buang aja tuh. Kemudian Pak Herbino, kita harus tahu bahwa Anda boleh buka internet, lihat orang-orang yang akan duduk di DPR, lihat profilnya, itu juga kualitasnya pasti gitu-gitu juga. DPR.
Jadi begitu Pak Ihsanuddin Nursi, saya sependapat sekali bahwa roh, jiwa, jejaknya nggak ada, bayangannya pun nggak ada. Jadi bagaimana ini Pak Bima kalau begini? Anda boleh ke kampung Anda lihat Alfamaret, lihat Indomaret, ada nggak hasil produk UMKM kita dijual di situ? Semua hasil Cina, hasil Jepang, itu bukti bahwa kita diserbu. Perbankan aja kita sampai sekarang pun untuk buka cabang mandiri aja di Singapura nggak bisa, sampai berapa tuh? Sementara mereka bebas membuatnya. Artinya kita nggak melindungi, kita punya di sana Pak. Kemudian mau meningkatkan yang namanya UMKM Pak, mau meningkatkan mana infrastruktur kita hancur-hancuran Pak. Semua orang luar negeri maupun pengamat mengatakan bahwa infrastruktur kita hancur-hancuran, bagaimana mau meningkatkan UMKM kita. Itu Pak. Jadi pertanyaan saya tidak ada apa-apa, saya sependapat apa Ihsanuddin, buang ini undang-undang. Dampak apa yang Ragunan saya minta ditunda aja, ditunda, jangan dibahas. Saya kira seperti juga itu Pak Suryadi menginginkan. Jangan diselesaikan dalam waktu mepet ini. Masih sisa berapa bulan mau diselesaikan? Tidak, waduh, mepet sekali Pak. Jadi tolong jangan dibahas, ditunda aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, bahwa undang-undang yang mau dibahas ini memang inkonstitusional Pak ya. Nah, cuman saya tidak akan ke situ. Saya sekali dengan Pak Ihsan selalu nasionalis. Saya juga tidak akan mencela pemerintah sebagai perumus undang-undang. Cuman saya akan bertanya Pak,